Baik, di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan media massa dan public relation. Yang pertama, saya akan membahas mengenai tinjauan umum tentang media massa. Jadi, pengertian dari media massa itu sendiri yaitu alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan TV. Kemudian, Quayle juga menyatakan media massa merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Poin yang kedua yaitu ciri-ciri dari media massa. Yang pertama, dalam distribusi, penyampaian pesan ditandai oleh kecepatan yang tinggi atau timely. Yang kedua, kehadirannya ke tengah-tengah keluarga secara kontinu atau personal. Yang ketiga, dalam penyampaian pesan dan informasi yang disajikan, di samping akurasi juga aktualitasnya tinggi. Aktualitas yang dimaksud adalah bahwa setiap media massa itu selalu menyajikan informasi yang mutakhir dan benar-benar memiliki interest bagi audiens. Yang ketiga, yaitu fungsi dari media massa. Fungsi dari media massa yang pertama, media massa dapat memperluas cakrawala pemikiran. Yang kedua, media massa memusatkan perhatian. Yang ketiga, media massa mampu menumbuhkan aspirasi. Yang keempat, media massa mampu menciptakan suasana membangun. Poin kedua mengenai pengertian public relation. Public relation menurut Institute of Public Relation adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan setiap khalayak. Pada dasarnya, public relation merupakan sebuah proses komunikasi antara perusahaan dengan publik untuk menjalin hubungan baik sehingga tercapai tujuan untuk membangun, menjaga, dan meningkatkan citra positif. Poin yang ketiga yaitu jenis-jenis media. Jenis-jenis media ada 3, yaitu media cetak, media elektronik, dan media internet. Yang A, media cetak atau printed media, contohnya yaitu surat kabar, majalah, dan tabloid. Yang B, media elektronik atau elektronik media, contohnya yaitu radio dan televisi. Yang ketiga, media massa internet atau cybermedia atau online media. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kendala dalam hubungan antara PR dengan media massa. Pastinya, dalam sebuah proses komunikasi akan ada hambatan yang menghambat kelancaran jalannya proses komunikasi. Menurut Ron Ludlow dan Fergus Stanton, ada hambatan yang menyebabkan komunikasi tidak efektif, yaitu yang pertama, status effect. Maksudnya, di sini adalah status sosial yang dimiliki setiap manusia itu sangat berpengaruh. Misalnya, karyawan dengan status sosial yang lebih rendah itu harus tunduk dan patuh kepada atasannya. Jadi, karyawan tersebut takut untuk berpendapat. Yang kedua yaitu semantic problems. Ini berkaitan dengan bahasa yang digunakan oleh komunikator. Kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam penulisan bisa menimbulkan salah pengertian atau misunderstanding yang ujung-ujungnya bisa menimbulkan salah komunikasi atau miscommunication. Kemudian yang ketiga ada perceptual distortion yang dapat disebabkan karena perbedaan cara pandang atau persepsi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Hal inilah yang juga menjadi hambatan dalam proses komunikasi antara PR dengan media massa. Kemudian yang keempat ada cultural difference. Ini yang menjadi hambatan di sini adalah adanya perbedaan
kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Dalam satu organisasi, pasti ada beberapa suku ras dan bahasa yang berbeda, sehingga bisa menyebabkan kesalahpahaman dalam pengertian kata. Yang kelima yaitu physical distraction. Hambatan ini disebabkan oleh gangguan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Contohnya, pada saat kita sedang melakukan komunikasi, itu tiba-tiba saja ada suara riuh orang-orang atau kebisingan, atau kemudian terjadi hujan yang disertai dengan petir, atau juga bisa disebabkan karena cahaya yang kurang jelas. Yang keenam yaitu poor choice of communication channels. Ini adalah gangguan yang disebabkan oleh media komunikasi. Misalnya, sambungan telepon yang terputus-putus, atau saat mendengarkan berita di radio tapi suaranya tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul lagi, atau gambar yang kabur saat kita sedang menonton berita di televisi. Itu juga bisa menjadi hambatan. Yang ketujuh ada no feedback, yaitu ketika sender mengirimkan pesan kepada receiver, akan tetapi tidak ada respon dan tanggapan dari receiver tersebut. Maka yang terjadi di sini adalah komunikasi satu arah atau komunikasi yang sia-sia. Seorang public relation officer idealnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang aneka kebudayaan Nusantara, sehingga ketika menjalin relasi dengan institusi media atau wartawannya dapat berjalan dengan baik. Membangun relasi dengan institusi media atau wartawannya layaknya menyiapkan strategi perang. Untuk memenangkan perang tersebut pastinya dibutuhkan taktik, strategi, dan peralatan yang mumpuni. Hal ini perlu dipersiapkan, dianalisis, dan dikaji sebelum diaplikasikan. Menurut buku yang kelompok kami kutip, yaitu yang ditulis oleh Mas Riyadi Sambo, strategi media dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ada by serving the media atau pelayanan kepada media. Pelayanan kepada media ini harus dimaknai dalam konteks profesional dan non-profesional. Misalnya, tim humas menjadi penghubung antara wartawan dengan narasumber tertentu dari internal lembaga. Atau misalnya ketika seorang wartawan membutuhkan komentar pakar dari kampus tertentu, maka kepala humas bisa menjadi penghubung antara wartawan dengan pakar tersebut. Para pakar juga kerap kali dimintai komentar terkait masalah tertentu ditinjau dari kacamata keilmuan. Yang kedua yaitu by establishing a reputation for reliability, atau disebut juga menegakkan reputasi perusahaan agar tetap dipercaya. Kepercayaan atau trust dari publik termasuk media massa dan wartawannya harus diciptakan. Salah satu cara menciptakan integritas dari tim PR yaitu jangan pernah mengeluarkan pernyataan yang benar-benar bohong atau memutarbalikkan fakta. Yang ketiga ada by supplying good copy, yang artinya menyuplai naskah informasi yang baik. Salah satu cara menjalin hubungan media yaitu dengan menyuplai naskah informasi sesuai dengan kebutuhan media massa. Misalnya dalam bentuk straight news, feature, dan lain sebagainya. Naskah yang dikirimkan itu harus benar-benar menarik, memiliki nilai berita yang kuat dan layak dimuat pada semua media massa. Selain itu, turut melampirkan foto lengkap dengan teksnya serta video yang dibutuhkan. Siaran pers dikirimkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hubungan yang keempat yaitu by cooperation in providing material atau kerjasama dalam menyediakan bahan informasi. Format ini lazimnya dalam bentuk advertorial atau pariwara, di mana perusahaan mempercayakan konten berita dengan tema tertentu yang ditulis oleh wartawan atau orang yang ditunjuk oleh instansi media. Kemudian hubungan yang kelima ada by providing verification facilities atau menyediakan fasilitas. Pemberian fasilitas ini itu untuk memudahkan wartawan dalam melakukan peliputan. Lazimnya di setiap lembaga disediakan ruang press room
lengkap dengan fasilitas internet dan ruangan yang nyaman. Untuk peliputan lapangan, diharapkan perusahaan atau lembaga menyiapkan fasilitas serta akomodasi seperti transportasi dan konsumsi. Adapun uang saku dapat disesuaikan dengan nilai kepatutan. Jangan berlebihan dan jangan juga terlalu minim. Selain itu, teknis pemberian fasilitas jangan sampai membuat wartawan atau perusahaan media itu tersinggung. Dan hubungan yang keenam ada by building personal relationship with the media atau membangun hubungan personal dengan media. Membangun hubungan personal dengan instansi media massa atau pekerja di dalamnya itu harus berangkat dari niat baik pertemanan. Niat baik menjalin silaturahmi dan komunikasi yang intensif. Di tengah kesibukan masing-masing, tampaknya kecanggihan teknologi informasi sangat membantu para praktisi PR menjalin hubungan dengan personal dengan para awak media. Komunikasi yang simpel, rileks, dan ringan dan penuh canda dapat dilakukan, misalnya melalui grup WhatsApp, melalui media, dan aneka media sosial lain. Opini dan propaganda public relation. Hubungan opini publik dan propaganda sangatlah erat sekali dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Laswell pada tahun 1927 pernah mengatakan bahwa propaganda semata-mata adalah kontrol opini. Ini artinya suatu propaganda dilakukan untuk mempengaruhi dan mengontrol opini publik yang menjadi sasaran propaganda. Misalnya, propagandis mempropagandakan bahwa demi keadilan dan kebenaran, maka demokrasi harus ditegakkan. Awal kegiatan yang dilakukan jelas mempersiapkan opini terlebih dahulu dan kemudian dilontarkan untuk mempengaruhi opini publik. Jika opini sudah terbentuk secara baik, maka memang perlu ditegakkan demokrasi itu, baru kemudian akan terpengaruh pada sikap dan perilaku. Efek media massa. Hubungan media yang efektif merupakan salah satu cara yang dipakai oleh perusahaan dalam mengkomunikasikan kegiatan yang dilakukannya. Media komunikasi tersebut saat ini sangat bervariasi, mulai dari media yang cetak hingga media yang menggunakan fasilitas satelit seperti internet. Hubungan media senantiasa dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan oleh program humas. Tujuan umum dari media relation antara lain meningkatkan kesadaran terhadap organisasi atau perusahaan korporat dan produk, mengubah sikap publik atau masyarakat, dan mendorong tindakan yang mendukung kepentingan organisasi. Bland, Dicker, dan Ward pada tahun 2010 menambahkan antara lain meningkatkan profil yang lebih baik, meningkatkan hubungan dengan komunitas, memperluas pasar, mempengaruhi kebijakan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, serta meningkatkan komunikasi dengan para investor dan penasehat.